Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdurrahman dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi PSAK 69 tentang agrikultur sebagai standar akuntansi berbasis nilai wajar dengan fokus pada tantangan pengukuran aset biologis dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana PSAK 69 mengatur aset biologis, kemudian bagaimana proses pengukurannya, tantangan yang dihadapi perusahaan, serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Nah, untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan saya sampaikan, berikut adalah susunan materi presentasi. Nah, secara garis besar, presentasi ini terdiri dari 8 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang penerapan PSAK 69. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep dasar PSAK 69, kemudian membahas aset biologis dan produk agrikultur. Setelah itu, akan dibahas mengenai pengakuan dan pengukuran aset biologis, penyajian dan pengungkapan, serta tantangan serta implementasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan dan terakhir ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Baik, kita mulai pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alasan mengapa PSAK 69 menjadi penting untuk dibahas. Nah, perkembangan lingkungan bisnis dan karakteristik sektor agrikultural itu membuat perusahaan membutuhkan standar yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, dari sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk menggunakan pendekatan nilai wajar dalam akuntansi agrikultur. Latar belakang tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan lingkungan bisnis global mendorong Indonesia melakukan konvergensi SAK dengan IFRS untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah diterbitkannya PSAK 69 Agrikultur yang efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2018. PSAK 69 juga mengatur aktivitas agrikultur secara aset biologis dan produk agrikultur dengan menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Pendekatan ini menjadi penting karena aset biologis mengalami transformasi biologis secara terus-menerus, sehingga nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan ketika tidak tersedia pasar aktif karena perusahaan harus menggunakan estimasi dan juga asumsi. Jadi, nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan risiko subjektivitas yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan itu sendiri. Nah, setelah memahami latar belakangnya, selanjutnya kita akan perlu melihat apa yang ingin dicapai dari kajian ini. Kemudian tujuan penulisan. Ada 3 tujuan utama dari pembahasan ini. Yang pertama, yaitu menganalisis bagaimana PSAK 69 diterapkan sebagai standar akuntansi berbasis nilai wajar dalam pengakuan dan juga pengukuran aset biologis. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan agrikultur, khususnya dalam menentukan nilai wajar aset biologis. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan, terutama pada sisi relevansi, keandalan, transparansi, dan juga daya banding informasi keuangan. Jadi, pembahasan ini tidak hanya melihat aturan PSAK 69, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan juga apa dampaknya. Nah, setelah mengetahui tujuan pembahasan, kita akan masuk ke konsep dasar yang menjadi landasan PSAK 69. Konsep dasar PSAK 69. Nah, PSAK 69 tentang agrikultur merupakan standar yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur, aset biologis, dan produk agrikultur. Nah, salah satu konsep utamanya adalah penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. PSAK 69 berhubungan erat dengan aktivitas yang melibatkan transformasi biologis seperti pertumbuhan produksi, reproduksi, maupun perubahan kualitas aset biologis.
Dengan menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, informasi yang disajikan diharapkan lebih relevan dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi aset agrikultur secara lebih akurat. Nah, untuk memahami penerapan PSAK 69 secara lebih jelas, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui ruang lingkup standar ini. Nah, ruang lingkup PSAK 69 mencakup aktivitas agrikultur yang melibatkan pengelolaan transformasi biologis dan juga pemanenan aset biologis. Nah, contohnya dapat berupa tanaman hidup seperti kelapa sawit dan karet, hewan ternak seperti sapi dan ayam, serta hewan air seperti ikan budidaya. Transformasi biologis sendiri mencakup pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan juga reproduksi. Hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah PSAK 69 berfokus pada titik panen. Setelah produk agrikultur dipanen, produk tersebut selanjutnya mengikuti standar akuntansi yang relevan. Nah, setelah memahami ruang lingkupnya, berikut kita melihat prinsip pengukuran yang menjadi dasar utama PSAK 69. Prinsip utama PSAK 69 adalah pengukuran aset biologis menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, baik pada saat pengakuan awal maupun pada setiap akhir periode perlaporan. Nah, sepanjang nilai wajar dapat diukur secara adil. Secara sederhana, nilai wajar aset biologis dikurangi dengan biaya untuk menjual menghasilkan nilai yang diakui. Nah, karena aset biologis terus mengalami perubahan, maka perubahan nilai tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi. Inilah yang membuat informasi berdasarkan nilai wajar menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan juga biologisnya. Namun, ketika tidak tersedia pasar aktif, perusahaan membutuhkan estimasi dan juga pertimbangan profesional. Selanjutnya, kita akan masuk ke objek utama yang diatur dalam PSAK 69, yaitu aset biologis dan juga produk agrikultur. Nah, pada bagian ini kita akan membedakan antara aset biologis dan juga produk agrikultur itu sendiri. Perbedaan ini penting karena keduanya memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dalam PSAK 69. Aset biologis merupakan hewan atau tanaman hidup yang dikendalikan oleh entitas dan juga memiliki potensi yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sementara itu, produk agrikultur merupakan hasil yang diperoleh dari aset biologis pada saat pemanenan. Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian dan juga karakteristik aset biologis. Aset biologis adalah hewan atau tanaman yang hidup yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi untuk masa depan. Nah, contohnya antara lain tanaman kelapa, sawit, dan karet, hewan ternak seperti sapi dan juga ayam, serta hewan air seperti ikan budidaya. Karakteristik yang membedakan aset biologis dengan aset lainnya adalah adanya transformasi biologis secara berkelanjutan, pertumbuhan produksi, reproduksi, maupun perubahan kualitas yang dapat menyebabkan nilai aset berubah. Karena itu, metode pengukuran yang harus digunakan mampu mencerminkan perubahan kondisi biologis dan juga ekonominya. Nah, jika aset biologis mengalami proses sampai pada tahap pemanenan, maka hasil yang diperoleh disebut sebagai produk agrikultur. Nah, produk agrikultur merupakan produk yang diperoleh dari aset biologis pada saat panen atau titik pemisahan dari aset biologis. Contohnya kelapa sawit itu menghasilkan tandan buah segar, pohon karet itu menghasilkan lateks, sapi perah menghasilkan susu, dan juga ayam petelur menghasilkan telur. Pada titik panen, produk agrikultur diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Setelah melewati titik panen, produk tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai aset biologis dan juga selanjutnya mengikuti standar akuntansi yang relevan. Jadi, batas antara aset biologis dan juga produk agrikultur terletak pada titik panenan. Nah, setelah memahami objek yang diatur, sekarang kita masuk pada aspek yang sangat penting, yaitu bagaimana aset biologis diakui dan juga diukur. Pengakuan dan juga pengukuran aset biologis itu merupakan bagian penting dalam penerapan PSAK 69.
Tidak semua tanaman atau hewan secara otomatis dapat diakui sebagai aset biologis dalam laporan keuangan. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Setelah aset tersebut diakui, perusahaan kemudian menentukan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip pengukuran PSAK 69. Nah, kita mulai dari 3 kriteria utama pengakuan aset biologis. Aset biologis itu dapat diakui apabila memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, entitas mengendalikan aset tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir kepada entitas. Ketiga, nilai wajar atau biaya pengelolaannya dapat diukur secara andal. Nah, setelah memenuhi kriteria tersebut, aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sepanjang nilai wajar dapat diukur secara andal. Perubahan nilai wajarnya kemudian diakui dalam laba rugi periode berjalan. Nah, setelah mengetahui bagaimana aset biologis diakui dan juga diukur, berikutnya kita melihat bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima yaitu penyajian dan juga pengungkapan. PSAK 69 tidak hanya mengatur pengakuan dan juga pengukuran, tetapi juga penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan penting karena pengguna laporan keuangan perlu untuk mengetahui bukan hanya berapa nilai aset biologis yang dimiliki perusahaan, tetapi juga bagaimana nilai tersebut ditentukan. Informasi yang perlu diperhatikan antara lain jenis aset biologis, metode penentuan nilai wajar, asumsi dan pertimbangan yang digunakan, perubahan jumlah tercatat aset, serta resiko ketidakpastian dalam aktivitas agrikultur. Nah, dengan pengungkapan tersebut, transparansi laporan keuangan dapat meningkat dan pengguna dapat memahami perubahan nilai aset secara lebih baik. Nah, walaupun PSAK 69 memberikan pendekatan yang lebih relevan, penerapannya dalam praktik tidak selalu mudah. Berikut adalah beberapa tantangan utamanya yang untuk mengimplementasikan PSAK 69 ini. Nah, kita akan masuk ke bab ke-6, yaitu tantangan implementasi PSAK 69. Nah, tantangan utama dalam implementasi PSAK 69 berada pada proses penentukan nilai wajar aset biologis. Tidak semua aset biologis memiliki pasar aktif yang menyediakan harga yang dapat diobservasi. Nah, akibatnya perusahaan harus menggunakan estimasi, asumsi, dan juga teknik penilaian tertentu. Selain itu, terdapat faktor lain seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kondisi lingkungan, serta keterbatasan data pasar. Faktor-faktor tersebut membuat proses pengukuran nilai wajar menjadi lebih kompleks dibandingkan aset yang memiliki harga pasar yang mudah untuk diamati. Nah, mari kita lihat lebih rinci apa saja tantangan yang muncul dalam proses tersebut. Nah, ada 5 tantangan utama yang dapat kita lihat. Pertama adalah keterbatasan pasar aktif, karena tidak semua aset biologis memiliki harga pasar yang dapat diobservasi. Kedua adalah subjektivitas dalam estimasi, karena diperlukan pertimbangan profesional. Yang ketiga, yaitu fluktuasi harga komoditas dapat menyebabkan nilai aset berubah secara signifikan. Yang keempat, itu perubahan kondisi lingkungan seperti cuaca dan juga penyakit dapat mempengaruhi kualitas dan juga nilai aset. Dan yang kelima adalah keterbatasan dasar pasar. Nah, pada akhirnya, berbagai tantangan tersebut dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran dan juga keandalan informasi, sehingga perusahaan membutuhkan data yang berkualitas, SDM yang kompeten, teknik penilaian yang tepat, serta sistem pengendalian yang efektif. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana penggunaan nilai wajar dan berbagai tantangan tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan sih? Nah, maka dari itu, pada subbab yang ketujuh, kita akan melihat dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. Nah, pada bagian ini kita melihat dampak PSAK 69 dari kedua sisi. Di satu sisi, penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi karena informasi yang disajikan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang terkini. Namun, di sisi lain, nilai wajar juga memiliki tantangan terhadap keandalan, terutama ketika pengukurannya bergantung pada estimasi dan juga asumsi.
Jadi penerapan PSAK 69 itu sebenarnya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan informasi yang relevan dengan kebutuhan untuk menjaga agar informasi tersebut tetap handal. Untuk memperjelas keseimbangan tersebut, kita dapat melihat dampak positif dan juga tantangan secara berdampingan. Dari sisi positif, penerapan PSAK 69 dapat meningkatkan relevansi informasi, mencerminkan kondisi ekonomi terkini, lebih responsif terhadap perubahan nilai aset, dan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan. Namun, terdapat pula tantangan berupa meningkatkan subjektivitas, ketergantungan pada estimasi, serta kemungkinan keandalan informasi terpengaruh. Karena itu, kualitas pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada penggunaan nilai wajar, tetapi juga pada kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengendalian perusahaan. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan utama. Kesimpulan utama pada penerapan implementasi PSAK 69 adalah eh, dapat kita simpulkan bahwa PSAK 69 memberikan pendekatan yang lebih relevan melalui pengukuran aset biologis menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi dan transparansi serta membantu laporan keuangan, mencerminkan perubahan kondisi ekonomi aset biologis. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan data pasar yang aktif, penggunaan estimasi dan juga asumsi terlalu banyak, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan data. Oleh karena itu, penerapan PSAK 69 perlu didukung dengan kompetensi yang memadai dan sistem penilaian yang andal agar kualitas informasi keuangan tetap terjaga. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan. Bagi perusahaan agrikultur, penting untuk meningkatkan kompetensi SDM, kualitas data, dan sistem pengendalian dalam proses penilaian aset biologis. Penilaian wajar juga perlu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan metode dan juga asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengungkapan mengenai metode penilaian, asumsi, dan juga perubahan nilai aset perlu dilakukan secara memadai agar transparansi itu meningkat. Sementara itu, regulator dan juga akademisi juga perlu terus mengembangkan kajian dan juga memberikan pemahaman mengenai penerapan PSAK 69 agar implementasinya semakin baik. Demikian pembahasan mengenai implementasi PSAK 69 agrikultur yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi saya mengenai implementasi PSAK 69 agrikultur sebagai standar akuntansi berbasis nilai wajar, khususnya mengenai tantangan pengukuran aset biologis dan juga implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman. Saya menyadari bahwa pembahasan ini memiliki banyak keterbatasan dan juga perlu untuk ditingkatkan. Nah, mungkin dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.